Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul tentang organisasi dan ruang lingkupnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kaila Eka Pratiwi. Saya Sania Syifa Hanum. Saya Galuh Latifah. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu latar belakang. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur tentang proses dalam perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam manajemen, organisasi dan ruang lingkup berkaitan erat dan berpengaruh agar terciptanya tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu organisasi dalam manajemen pendidikan. Organisasi adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai keahlian. Sedangkan pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan semua tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam proses kerjasama. Nah, dapat disimpulkan bahwa organisasi sebenarnya merupakan hasil dari pengorganisasian itu. Terus selanjutnya, aspek penting dalam organisasi. Yang pertama yaitu penyedia fasilitas-fasilitas perlengkapan dan tenaga kerja. Yang kedua, pengelompokan komponen kerja dalam struktur organisasi. Yang ketiga, pembentukan struktur wewenang. Keempat, perumusan dan penentuan metode prosedur. Dan yang terakhir yaitu pengadaan latihan dan pendidikan tenaga kerja. Nah, dengan aspek yang dimiliki, maka suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama yaitu ada organisasi lini atau garis, atau bisa disebut line organization. Jenis organisasi yang memiliki wewenang dari atasan ke bawahan, biasanya diterapkan oleh organisasi kecil dengan jumlah pegawai yang sedikit. Yang kedua yaitu organisasi lini dan staff, line and staff organization, yaitu jenis organisasi yang dilimpahkan kepada pimpinan untuk menentukan keputusan, kebijakan, serta realisasikan. Yang ketiga yaitu bentuk organisasi fungsional atau functional organization. Adalah jenis organisasi yang tidak terlalu menekankan hubungan hierarki secara struktural. Bentuk organisasi ini lebih berfokus pada sifat dan jenis fungsi yang dijalankan para anggotanya. Keempat, bentuk organisasi lini dan fungsional atau line and functional organization. Organisasi ini menggabungkan bentuk organisasi lini dan fungsional. Pimpinan tertinggi akan melimpahkan wewenang kepada tiap kepala unit. Yang kelima atau yang terakhir, bentuk organisasi komite atau komite organization. Organisasi yang masing-masing anggotanya mempunyai wewenang sama dan pimpinan yang sifatnya kolektif. Setiap anggota memiliki tugas yang jelas dan keputusan diambil bersama. Yang selanjutnya, ruang lingkup dalam manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen berkaitan dengan banyak hal sehingga dikaitkan sangat luas dan multidisiplin ilmu. Ruang lingkup manajemen dalam pendidikan dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu dari sudut wilayah kerja, objek garapan, fungsi, atau urutan kegiatan pelaksanaan. Yang pertama, wilayah kerja. Manajemen pendidikan menurut wilayah kerja dibagi menjadi berbagai tingkat wilayah. Di antaranya, manajemen pendidikan seluruh negara adalah manajemen pendidikan pada level nasional. Yang kedua, manajemen pendidikan satu provinsi memiliki ruang lingkup di mana pelaksana proses pendidikan didukung oleh pihak yang berkaitan yang ada di kabupaten dan kecamatan. Yang ketiga, satu kabupaten atau kota. Manajemen pendidikan ini fokus pada wilayah satu kabupaten maupun satu kota saja. Yang keempat, satu unit kerja, proses pendidikan satu unit kerja menitik beratkan pada satu unit kerja yang langsung menangani proses pendidikan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kelas. Manajemen pendidikan dengan skup terkecil yang secara langsung berhadapan dengan peserta didik. Selanjutnya adalah objek garapan. Dalam manajemen pendidikan, objek garapan dikelola oleh siswa, tenaga pendidik, manajemen kurikulum, sarana dan prasarana, tata usaha dan tata laksana pendidikan, manajemen anggaran, manajemen lembaga, manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. Ruang lingkup manajemen berdasarkan objek garapan bisa dikatakan sebagai dapur inti dari kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas. Pengurutan kegiatan. Urutan dalam manajemen pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, komunikasi,
dan pelaksanaan. Semua urutan diatur secara sistematis agar tersusun sesuai dengan koordinasi. Yang terakhir adalah pelaksana. Dalam ruang lingkup pelaksanaan, guru merupakan administrator. Guru wajib menjalankan aktivitas manajemen pendidikan seperti pengelolaan, sehingga dalam hal ini, guru merupakan manajer pendidikan di kelas yang dipimpinnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami hari ini adalah manajemen pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya organisasi dan ruang lingkupnya. Pada masing-masing bidang saling berhubungan dan memiliki wewenang tersendiri untuk menciptakan suasana manajemen yang tersusun. Pemahaman organisasi ini sangat penting untuk setiap anggota yang terlibat. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.